ketika kami melihat sejarah kehidupan kami, kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Tetapi ya Tuhan, di dalam seluruh kerapuhan hidup kami, di dalam kehidupan yang tidak pernah lepas dari pergumulan dan penderitaan, seringkali keyakinan iman kami tidak cocok dengan apa yang terjadi. Seringkali bahkan ya Tuhan, kami tidak sanggup untuk meyakini betapa kemurahan dan kebaikan Allah terus berlangsung. Maka ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk terus bertumbuh dan mengenal Engkau, belajar meyakini hati Allah. Allah bermurah hati seumur hidup. Kiranya Roh Kudus memimpin kami di dalam sesi kedua ini untuk sanggup memimpin kami ya Tuhan, bertumbuh, mempunyai keyakinan iman, hingga di dalam situasi apapun kami bisa menghidupi nyanyian kami tadi. Kami bisa berkata, jalan Tuhan sempurna. Dan kami akan terus menyerukan, Tuhanlah penolong kami. Kiranya Roh Kudus memimpin baik hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan, maupun kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih. Tema kita di dalam sesi kedua ini adalah Tuhan penolongku. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan mengekspos Mazmur 30. Kita akan baca bergantian, karena ini kita menikmati secara penuh on-site, maka apa yang dulu kita nikmati, mungkin saatnya sekarang kembali kita menikmatinya. Kita akan baca bergantian. Saya akan mulai dari ayat 1, dan rekan-rekan semua akan melanjutkan ke ayat berikutnya sampai ayat 13. Oke, mari kita mulai Mazmur 30. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku.
supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Setelah di sesi 1 kita berbicara tentang kedaulatan Allah. Wah, walaupun saya tadi sedang di dalam persiapan, saya sangat mendengar Allah mengguntur, Allah berdaulat. Maka mari kita menyembah Dia, memuliakan Dia. Namun pemahaman kedaulatan Allah tanpa kemudian belajar mengenal hati Allah seringkali akan membawa kita kepada justru keterpurukan. Maka sangat baik kita bertumbuh untuk mengenal atribut-atribut Allah, mengenal Allah di dalam keutuhannya. Nah, kembali kepada Mazmur tadi, jika kita melihat dalam Mazmur 30 yang kita baca tadi, penuh dengan ungkapan pergumulan, kesulitan, penderitaan, bahkan bayang-bayang kematian. Namun para ahli umumnya sepakat bahwa Mazmur 30 ini digolongkan dalam genre Mazmur pujian atau Mazmur ucapan syukur. Maka pertama-tama, sebelum saya lanjutkan perenungan kita pada hari ini, tadi sayangnya saya sempat mendengar. Dan itu membawa saya dalam pergumulan dan juga penderitaan. Apa itu? Teman-teman, bagi siapa yang terdorong atau termotivasi ikut KTA ini karena rindu mau bertemu dan mendengar Bu Ina, kiranya hari Minggu nanti tetap berakhir dengan ungkapan syukur dan pujian kepada Allah. Sayangnya ketika saya sedang persiapan ada yang lewat. Wah, saya sangat termotivasi ikut KTA ini. Udah lama nggak ketemu Bu Ina. Waduh. Dan itu membawa pergumulan di sepanjang persiapan ini. Ya, dan pergumulan bermazmur, kita lihat pergumulan di dalam Mazmur 30 ini adalah suatu gambaran pergumulan umat Allah. Kalau kita lihat secara cepat pergumulan pemazmur, di ayat 2 dia dikatakan ketika menarik aku ke atas, maka itu menyiratkan secara jelas berada di dunia bawah. Dan itu kita pahami dalam konteks orang-orang Yahudi, orang Israel membagi dunia ini, dunia di bawah dan dunia di atas. Dunia di atas itu adalah dunia yang ilahi, yang Allah di sana bertakhta. Dan dunia di bawah adalah kegelapan, kejahatan di sana. Lalu kemudian berbicara musuh-musuh. Wow, musuh-musuh. Penderitaan satu masalah, tetapi ketika musuh-musuh tertawa atas penderitaan kita, itu jauh akan lebih menyakitkan. Lalu teriakan di sana sebenarnya seruan, teriakan, tangisan minta tolong, berarti menyiratkan ada kesesakan. Kemudian sakit penyakit, engkau telah menyembuhkan aku. Bayang-bayang kematian. Bahkan kehilangan orang-orang terkasih. Murka Allah, pendisiplinan. Duka cita yang dalam. Allah yang seolah tersembunyi. Allah yang tidak menampakkan wajahnya. Dan di sana ungkapan kain kabung. Pemazmur ketika mengatakan mazmur ini, menuliskan mazmur ini yang mazmur pujian di tengah fakta kehidupan yang seperti itu. Dan ini akan membawa kita nanti ke dalam satu pertanyaan, bagaimana mungkin memuji, mengucap syukur kepada Allah di dalam realita penderitaan seperti itu, secara khusus ketika cakupan penderitaan itu terasa begitu berat. Apa
Maka pergumulan pemazmur adalah mewakili pergumulan umat Allah. Pergumulan, penderitaan, rasa sakit, kesedihan, bahkan saat-saat kritis, kematian tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Bahkan Rasul Paulus di dalam Roma mengatakan seluruh makhluk hidup di dalam penderitaan zaman ini. Oh, pergumulan dan penderitaan adalah bagian integral dari kehidupan kita. Roma 8 mengungkapkan hal seperti itu. Aku yakin penderitaan zaman sekarang ini. Mengapa itu terjadi? Dan sesi 1 kita berbicara tentang Allah yang berdaulat. Allah membuktikan keadilannya setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak makhluk itu sendiri. Tetapi oleh kehendak Dia. Oleh kehendak Allah untuk membuktikan keadilan Allah. Hikmat Allah yang telah menaklukkannya. Lalu kemudian berbicara perbudakan kebinasaan. Tentu ada di sana kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Seringkali kekristenan dibombardir dengan pekik kemenangan. Kita sangat paham kalau MC berteriak, apa kabar? Luar biasa, lalu dilanjutkan, dahsyat, lalu yes, yes, yes. Maafkan saya ketika saya harus mengingatkan ini. Ketika yang terkasih abang meninggalkan kita. Saya sedang dalam perjalanan menuju satu kampus. Kaki saya gemeter. Lalu sampai di kampus. Kemudian ada nyanyiannya. Lula, 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 lula. Saya tidak berdiri. Lalu kemudian MC-nya seolah melihat saya. Ayo kita semangat. Kita berdiri. Lula, 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 lula. Wow. Apakah orang-orang Kristen dibebaskan dari penderitaan semua makhluk? Tidak, termasuk umat Allah. Sementara kita menantikan pembebasan, penebusan yang sepenuhnya itu, kita hidup di dalam mengeluh-keluhan. 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Di satu sisi ada satu ketegangan, kita merindukan mengenakan tempat kediaman sorgawi. Kita merindukan hal itu, tapi kita tidak mau melepaskan pakaian fana ini. Penderitaan, pergumulan adalah bagian integral dari kehidupan umat manusia, termasuk orang-orang percaya. Dan di sana susahnya kemudian, di sanalah panggilan ketika kita dipanggil. Muliakanlah Allah, puji Allah, masyhurkan Allah, mengucap syukurlah. Timothy Keller dalam bukunya, saya tidak promosi, tapi kalau mau beli juga bagus juga. Orang Kristen harus percaya bahwa penderitaan itu nyata, bukan ilusi. Tidak ada penafsiran ulang. Sakit memang sakit. Penderitaan yang memang menderita. Duka yang membuat sedih. Dan tidak bisa pernah dibungkus dengan luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Maka kita akan masuk pada hari ini pada satu pertanyaan, bagaimana mungkin untuk bersyukur dan memuji Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan?
Kita masuk pada mengucap syukur, memuji Tuhan di dalam arti yang sebenarnya, tidak hanya ungkapan, dahsyat, luar biasa, tetapi hati kita hancur. Di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, seringkali bahkan kita tidak sanggup. Hati saya meyakini, saya punya keyakinan iman. Tetapi di dalam penderitaan, seringkali itu nggak match. Wah, kalau kembali kepada hal-hal pergumulan pemazmur tadi. Berbicara kejahatan. Gak mudah berbicara, mengucap syukur, memuji Tuhan. Di dalam kejahatan. Satu kali, waktu anak saya Putri, itu dulu, sekarang dia udah kuliah. Nah, ini juga bagian dari penderitaan. Sebenarnya saya udah bercita-cita nih. Foto kami di depan rektorat UI dengan jaket kuning dan akan kupamerkanlah ke abang kita itu. Tapi udah nggak semangat saya untuk pamerin. Bagian dari penderitaan. Dia SMA di SMA 67. Lalu saya terlambat menjemput dia. Udah sekitar jam 6 atau setengah 7. Lalu saya telepon dia. Di mana kamu? Di halte. Ada orang. Nggak ada orang di situ. Lalu berkecamuk sepanjang menjemput dia. Berkecamuk pikiran saya. Wow. Dan saya mulai mereka-reka. Kalau ada yang ganggu dia, akan saya kejar sampai ke liang kubur. Dan besoknya saya berkhotbah di PO, saya nggak lupa tuh, di POFHUI tentang mengucap syukurlah dalam segala hal, mengampunilah. Belum terjadi, mereka-reka. Betapa sulit bicara tentang musuh-musuh. Wow, di dalam realita kita di kantor. Gak gampang untuk kemudian ketika terjadi fitnahan, ketika terjadi musuh-musuh yang menjatuhkan kita dan kita berkata tidak akan melakukan pembalasan, akan melakukan memuji Tuhan, berbicara sakit penyakit. Wow, dalam bukunya Philip Yancey, dalam salah satu bukunya tentang doa, seorang yang bernama dituliskan di sana bernama Jenny. Dia dituliskan sakit yang amat sakit, bahkan untuk tidur pun dia tidak bisa memutar badannya. Lalu kemudian saat-saat kelegaan sangat jarang terjadi. Dan dituliskan di sana. Maafkan saya, dituliskan di sana. Dan Jenny pun mulai terpikir untuk mengunjungi situs-situs bunuh diri. Bunuh diri adalah jalan terbaik di dalam kesakitan yang luar biasa itu. Itu realita hidup. Berbicara tentang kematian. Beberapa tahun yang lalu, ketika anak saya perempuan itu masih 2 bulan. Wah, itulah cucu pertama perempuan dari papa saya. Lalu kita semua bersuka cita. Seluruh keluarga dari seluruh dunia, saya katakan, karena ada adik saya dari Eropa, udah berkumpul di sini. Papa pun sudah membeli tiket. Hanya karena ada satu urusan di kampung. Baru berangkat ke sini. Dan saya masih ingat banget. Di malam 10 Juli. Paginya 9 Juli ada telepon. Dan saya tidak angkat. Saya bilang, itu dari papa pasti. Angkat aja mah. Itu pasti dari papa, mau ngomong. Hanya mau dengar tangisan cucunya. Dan malam tanggal 10 kemudian kami dikagetkan. Papa pergi. Begitu menyakitkan. Begitu mendadak.
Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, gak sempatkah Engkau berikan kepada Papa untuk melihat wajah cucu yang dinanti-nantikannya? Maka ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah dengan berapi-api, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan, saya marah. Sekalipun saya meyakini itu, tapi realita hidup tidak mampu membuat saya mencerna itu. Bagaimana mungkin memuji dan mengagungkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Sekalipun saya tahu Tuhan berdaulat, Tuhan mengguntur. Dan itu yang akan kita lihat pada hari ini. Bagaimana pemazmur kemudian bertumbuh di dalam satu pengalaman. Di dalam penderitaannya seperti itu. Sampai kemudian bisa berkata, terpujilah Tuhan. Tuhanlah penolongku. Mari kita lihat. Kalau kita melihat Mazmur 30 ini, kalau seperti bentuk hiastik itu seperti huruf Yunani. Nah, kemudian ada puncaknya. Kalau kita lihat Mazmur ini dibuka dengan komitmen pemazmur untuk memuji Tuhan. Aku akan memuji ya Tuhan, Engkau ya Tuhan. Mazmur itu dibuka dengan satu komitmen. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Ditutup dengan satu nazar pemazmur memuji Tuhan. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dan apa yang menjadi puncak di tengah-tengahnya, teman-teman, hari ini kita akan kembali melihat hal itu. Di ayat 5 dan 6 nanti, saya lihat ayat ke-5. Ajakan pemazmur untuk memuji Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kapan? Di tengah-tengah realita pergumulan dan penderitaan yang telah kita bicarakan tadi. Dibuka dengan satu komitmen, ditutup dengan nazar, memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan tidak hanya diri pemazmur. Inilah sebenarnya arti haleluya. Haleluya itu sebenarnya ajakan. Marilah memuji Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana kemudian pemazmur di tengah penderitaan yang cakupannya mungkin begitu besar, menyatakan satu komitmen, bernazar untuk memuji Tuhan sampai selama-lamanya, dan bahkan mengajar orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat. Mata iman di dalam pergumulan dan penderitaan. Pemazmur mengarahkan matanya. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi pemazmur di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Tuhan telah menunjukkan kebaikannya. Tuhan telah mengerjakan perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Tuhan secara nyata hadir di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan itu. Dan inilah permasalahan kita di dalam menghadapi penderitaan. Seperti saya tadi. Bagaimana mungkin, mengapa tidak sanggup mengucap syukur? Sekalipun sangat saya meyakini ayat itu. Bahkan saya dulu orang yang paling sering mendengar ada orang berduka cita. Ayat itu sering meluncur. Sejak itu saya gak pernah berani lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya meyakini ayat itu. Tetapi tidak sanggup. Gak match, gak relevan dengan realita hidup.
Mengapa? Ratapan menunjukkan kepada kita. Ratapan Mazmur 42. Mari kita lihat ratapan 3. Ratapan 3 ayat 18 dan 20. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Bayangkan, itulah pergumulan pemazmur ketika kehilangan Yerusalem, kehilangan tanah perjanjian, kehilangan peribadahan kepada umat Allah di bait suci. Lalu ia berkata, sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Allah. Ini peratap Yeremia yang diyakini Yeremia. Yeremia mengatakan, hilang lenyap harapanku kepada Allah. Itulah penderitaan. Di mana kemudian ketika mengapa bisa terjadi ayat 20? Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Itu apa? Hanya terpusat kepada penderitaan, hanya terpusat kepada masalah, hanya terpusat kepada pergumulan. Maka kemudian dan tertekan di dalam diriku. Di dalam bahasa aslinya, terpuruk aku. Ketika di dalam penderitaan, kita hanya terus fokus pada penderitaan itu, pada pergumulan itu. Maka tertekan pada diriku. Nanti kemudian kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kemudian ku perhatikan. Dan itu yang terjadi di Mazmur 31 ini. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi pemazmur di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Tuhan telah menunjukkan kebaikannya. Saya tadi terinspirasi dengan kalimat Bung Riko. Melihat kebaikan Tuhan di dalam sejarah kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan bagi pemazmur. Tuhan telah menarik aku ke atas. Tuhan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita. Di dalam sakit penyakit, Tuhan telah menyembuhkan aku. Tuhan mengangkat aku dari antara dunia orang mati. Tuhan menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Tuhan merubah tangisan sepanjang malam menjadi sorak-sorak di pagi hari. Tuhan telah, semua menggunakan kata telah, sudah. Tuhan telah mengubah ratapan menjadi tarian, perkabungan menjadi nyanyian sukacita. Tetapi jika kita hanya berhenti di sini, lalu kemudian akan membawa kita kepada saya akan sanggup mengucap syukur ketika terjadi pembebasan. Tuhan telah mengangkat aku. Tuhan tidak membiarkan musuhku. Tuhan telah menyembuhkan aku. Pertanyaannya, bagaimana kalau penyakit tidak tersembuhkan? Pertanyaannya, bagaimana ketika doa saya, klaim saya, Tuhan izinkan Papa melihat wajah cucunya tidak terkabulkan? Apa sebenarnya yang dibuktikan? Apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam sejarah kehidupan pemazmur? Dan itu inti dari perenungan kita pada hari ini. Jika kita terjebak pada hal sampai di sini, ia menarik aku ke atas. Permasalahannya, jika tidak, bagaimana? Apa sebenarnya yang ditunjukkan? Dan di balik tindakan Allah itu, di balik tindakan Tuhan menarik ke atas, tidak membiarkan musuh, menyembuhkan di sepanjang sejarah kehidupan pemazmur. Apa sebenarnya yang mau dibuktikan di situ?
Dan kita masuk seperti saya katakan tadi. Betul, seperti lagu ini, sayangnya saya tidak seperti Bro Rico. Saya sebenarnya udah mau nyanyi lagu itu. Betul, ketika kita tidak fokus, ketika fokus pada penderitaan itu kita membuat terpuruk. Lalu kita melihat apa yang dikerjakan Allah. Allah yang menjadi penolong di masa lalu akan menjadi pengharapan kita di masa-masa datang. Tapi apa sebenarnya kembali yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan Allah di dalam sejarah kehidupan kita. Dan mari kita masuk kepada ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka. Tetapi wow, ini khiastik, ini puncaknya teman-temanku. Seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan memang. Menjelang pagi terdengar sorai-sorai. Seluruh tindakan Allah di masa lalu itu menunjukkan dan membuktikan Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang hadir, Allah yang sesungguhnya menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Seumur hidup ia murah hati. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa yang membuat kita sulit memuji Allah di dalam penderitaan? Karena kita seringkali mempertentangkan penderitaan dengan kasih Allah, dengan kebaikan Allah. Mudah-mudahan gak tercampur karena besok ada sesi saya lagi. Tapi saya udah mulai buka dikit. Wah, seorang pengkhotbah besar yang menemani Billy Graham, Charles Templeton, yang telah menobatkan banyak orang hanya karena melihat satu penderitaan, bukan yang dia, tapi di satu daerah di Afrika. Lalu ia bertanya, bagaimana mungkin kalau Allah ada, Allah baik, Allah murah hati, bagaimana mungkin itu terjadi? Dan apa yang terjadi? Besok, supaya malam ini kita ada pertanyaannya sedikit. Charles Templeton. Nanti teman-teman bisa googling. Wah, seumur hidup ia murah hati. Tadi lagu kita, lagu apa tadi? Dr. Henry. Ada nada-nada yang diungkapkan oleh Charles Spurgeon di situ. Kalau kita tidak sanggup melihat jalan Tuhan, kalau kita tidak sanggup melihat kebaikan Tuhan, percaya hatinya. Percaya hati Tuhan, ia murah hati. Seumur hidup ia murah hati. Dan itu yang memampukan kita kemudian berkata, Tuhan penolongku. Lalu mari kita lanjutkan. Apakah pemazmur yang telah dilepaskan dari pergumulan tadi kemudian tidak akan mengalami pergumulan lagi? Kalau kita lihat tadi, kata Rasul Paulus, penderitaan zaman ini sampai pembebasan kita kelak, kita akan terus hidup mengeluh dalam keluhan-keluhan. Tentu tidak jawabannya. Kalau kita lihat ayat 7 sampai 12 jelas menyiratkan secara jelas pemazmur masih sangat mungkin mengalami pergumulan dan penderitaan. Bahkan
Ketika pemazmur meyakini, engkau mengangkat aku dari liang kubur. Bahkan ketika engkau mengangkat aku di antara orang mati. Suatu saat pemazmur akan kembali pada bayang-bayang kematian. Tetapi mari kita lihat di dalam penderitaan itu. Ketika ia melihat apa yang di masa lalu. Melihat ia yang mengasihi seumur hidup ia murah hati, maka iman itu bertumbuh di dalam pergumulan. Wow, ayat 7 dan 8. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Menarik ayat 8. Di sana ada satu paradoks. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Tetapi fakta pergumulan hidup tetap ada. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Wah. Dia sampai kepada satu kesadaran. Penderitaan, pergumulan hidup kembali akan memimpin dia kepada satu kenyataan. Suatu saat Allah menyembunyikan diri. Menyembunyikan wajahnya terhadapku. Tapi di sana ada keyakinan. Ketika engkau menempatkan aku di sana, engkau menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Dan inilah ungkapan syukur yang sejati. Ungkapan bukan sugesti, gembira, meloncat-loncat. Tentu saya juga orang yang paling ekspresif. Kalau lagi gembira ya meloncat. Tetapi ungkapan syukur yang lahir. Sekalipun suatu saat nanti kembali aku merasakan Allah menyembunyikan wajahnya kepada aku. Tetapi engkau telah menaruh aku. Wow, paradoks. Menyembunyikan wajah, tapi ia yakin Allah lah yang menaruh dia di situ. Dalam gunung yang kokoh. Kebaikan Tuhan di sejarah kehidupan kita. Dan pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh seumur hidup ia murah hati. Menjadi dasar yang kokoh. Keyakinan iman dan pengharapan. Tuhanlah penolongku. Seumur hidup ia murah hati. Itu yang akan menolong kita memaknai lagu-lagu kita tadi. Di dalam situasi apapun. Aku akan memuji Tuhan. Aku akan memuliakan Tuhan. Karena aku tahu. Walaupun aku belum tahu. Jalan-jalan Tuhan. Bahkan aku belum bisa melihat dalam tanda kutip kebaikan Tuhan. Bahkan aku belum bisa melihat wajah Tuhan di sana. Tapi aku yakin seumur hidup dia murah hati dan mengasihiku. Wow, perpaduan ini sesi 1 dan sesi 2. Kembali saya katakan hanya berbicara tentang kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang mengguntur. Mungkin akan membuat kita mengucap syukur di dalam tekanan. Tetapi Allah yang berdaulat itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang sanggup merekayasa segala sesuatu itu adalah Allah yang mengasihi saya, Allah yang bermurah hati. Dan di sana ketenangan kita. Wah, di tengah kemudian pemazmur memproklamirkan. Dan di tengah pergumulan kini dan mungkin yang masih akan datang. Yang akan datang terjadi. Ia kemudian berkata, Tuhanlah penolongku. Pemazmur di dalam pergumulan kemudian datang menghampiri Tuhan yang murah hati.
Saya sangat senang Mazmur 73. Bahkan seperti hewan dungu aku di dekatmu, tapi aku datang. Ketika buah pinggangku terasa sakit, tapi aku datang. Karena hanya Tuhan penolongku. Pemazmur dalam pergumulan datang menghampiri Tuhan yang murah hati di dalam ratapan. Besok kita akan membahas ini. Ratapan adalah cara kita beroleh kasih karunia Allah. Ratapan, cara kita mencerna penderitaan. Ratapan, cara kita bergantung penuh kepada Allah. Mengungkapkan secara jujur, termasuk kerapuhan, kelemahan kita. Mengungkapkan secara jujur ketakutan-ketakutan kita. Bahkan mengungkapkan secara jujur kekecewaan kita di hadapan Tuhan. Menarik. Dalam ratapan. Lalu kemudian ia memohon pertolongan kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan. Dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Dan kalau kita lihat dalam kejujuran dan kepolosan. Mencurahkan isi hatinya. Wah, kalau kita baca ayat 10 itu, bagi sebagian kita yang mungkin injili, kayaknya agak susah kita menerima ini. Oh, mana mungkin ia mau memuji Tuhan seperti barter. Ayat 10, apa untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Pemazmur seperti sedang barter, sedang transaksi dengan Tuhan. Tetapi itu dalam pergumulannya, di dalam kejujurannya. Dan itulah hal yang jujur. Di balik, dan dia tidak mau bersembunyi, saya tulis itu. Di belakang kata-kata rohani, pekik kemenangan yang kosong. Di dalam penderitaan seringkali kita butuh waktu untuk meratap di hadapan Tuhan. Butuh waktu untuk mencerna penderitaan. Butuh waktu untuk kemudian berkata, terpujilah Tuhan. Kita masuk pada bagian akhir. Saya mau masuk kemudian. Di dalam salah satu tafsiran diungkapkan seperti itu. Pemazmur sepertinya belum memahami, dalam tanda kutip ya, belum dibukakan tentang bagaimana memuji Tuhan di dalam nanti kebangkitan. Sehingga dia mengungkapkan di ayat 10 dan 11. Saya tidak mau membahas itu, tapi saya mungkin masuk di dalam apa yang disebut pewahyuan, progressive revelation, seperti yang diungkapkan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Apa itu teman-temanku? Kebenaran-kebenaran yang diungkapkan di dalam perjanjian lama dan kemudian mendapatkan penggenapannya. Dinyatakan jauh lebih jelas di dalam perjanjian baru. Mengapa saya mau membawa ini? Pemazmur di dalam apa yang dia pahami saat itu. Ia belajar bersyukur kepada Tuhan ketika melihat hati Tuhan yang bermurah hati seumur hidup. Dan seharusnya, bukankah kita orang-orang perjanjian baru yang telah melihat penggenapannya, mempunyai landasan yang lebih besar, landasan yang lebih kuat untuk bermazmur dan bersyukur kepada Tuhan. Di manakah Allah kemudian, seperti Roma 8 ayat 32, Allah membuktikan bahwa ia bermurah hati seumur hidup. Dan puncak penggenapan, Allah membuktikan ia bermurah hati seumur hidup. Ketika
Yesus Kristus masuk dan merasakan kegelapan yang paling gelap. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kita. Dan ini seharusnya kembali menjadi dasar, landasan yang kokoh bagi kita untuk bermazmur dan bersyukur. Mazmur 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus Kristus telah masuk dan merasakan kegelapan yang paling gelap. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Dan ini membuktikan seumur hidup ia murah hati. Menjadi suatu jaminan bahwa segala penderitaan dan duka cita, ketika Yesus masuk di dalam kegelapan yang paling gelap, di dalam kematiannya digambarkan kegelapan yang paling gelap, mengalahkan maut, menjadi jaminan bahwa segala penderitaan, segala duka cita, segala kegelapan telah dikalahkan dan akan berakhir bagi setiap orang percaya. Dan sukacita kekal, kemuliaan kekal menjadi bagian akhir kita. Dan itu satu kepastian. Wow, 1 Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dasarnya karena rahmat-Nya yang besar, Ia bermurah hati seumur hidup, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Lalu kemudian menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Akhir dari semua penderitaan. Itulah pengharapan bahwa semua akan berakhir. Malam yang gelap akan fajar menyingsing. Tangisan sepanjang malam akan berakhir. Ratapan akan berakhir dengan tarian. Dan puncaknya kita akan mengalami sukacita dan kemuliaan kekal di sorga. Dan ini menjadi dasar kita mengucap syukur. Orang-orang yang penuh pengharapan. Seorang yang penuh pengharapan adalah seorang yang mengetahui akhir dari cerita. Apa itu? Bahwa semua penderitaan akan berakhir. Dan sukacita, kemuliaan, kekal. Itu yang pertama. Dan itu yang menghidupi kemudian. Kalau kita lihat Rasul Paulus, wah saya sangat terus. Sebab ketika berbicara tadi penderitaan zaman ini. Sebab penderitaan zaman ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Roma 8. Ketika dia mengatakan penderitaan zaman ini. Atau di Korintus dia mengatakan sebab penderitaan ringan. Wow. Waktu saya baca itu gila Rasul Paulus. Kenapa penderitaan ringan? Kalau kita lihat dalam 2 Korintus itu, kemudian 1 Korintus dia simpulkan, tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Tapi dia mengatakan, sebab penderitaan ringan. Kenapa? Kemuliaan yang kekal. Semua akan berakhir. Penderitaan, kegelapan, dan akan kemuliaan yang kekal. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang Kristen hanya berbicara tentang kemuliaan kekal? Lalu kemudian kita orang-orang yang seperti terus dibombardir dengan merelatifkan. Kalau kemuliaan kekal itu, maka berbicara kemudian pengharapan masa kini? Tidak.
Alkitab pun kemudian meneruskan. Tuhanlah penolongku kini dan di sini, di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Kalau kita lanjutkan 1 Petrus 1 ayat 3, ayat 5-nya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia yang dinyatakan pada zaman akhir. Dan itu kemudian menjadi dasar, bergembiralah akan hal itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan sekalipun sekarang kamu seketika. Ini bukan berbicara tentang waktu. Seperti juga di dalam 1 Petrus 5. Allah sumber segala kasih karunia akan memulihkan, melengkapi, meneguhkan. Kemudian seketika kamu menderita, tidak berbicara sesaat. Tetapi penderitaan itu, jika kemudian dibandingkan dengan kemuliaan kekal, Tuhanlah penolongku, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah sekarang dan di sini, di tengah-tengah pergumulan kita di bumi ini. Yesus menyatakannya kepada kita. Di bagian sebelumnya, kamu pasti menangis, kata Tuhan Yesus. Tetapi duka citamu akan berganti sukacita. Kapan? Ketika kamu melihat aku lagi. Lalu di bagian akhir kemudian, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Wah, ini satu paradoks kembali. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi dalam dunia ada damai sejahtera. Maka apa yang kita lakukan? Kembali seperti pemazmur. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Penderitaan, pergumulan memang adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Tetapi buku Kyle Idleman yang kalau nggak salah, Grace is Greater. Kasih karunia jauh lebih besar. Maka di dalam kemurahan hati Allah, di dalam Allah yang mengasihi kita, itu menjadi dasar. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia di setiap musim kehidupan kita. Saya tutup kemudian dengan mungkin sangat cocok dengan pandemi kita. Dulu ada satu wabah dan kemudian salah satu yang menjadi pemicu kemudian lahirnya satu katekismus. Apa itu? Katekismus Heidelberg. Dan ini menyangkut kedua hal yang saya katakan tadi. Apa sih dasar kita bisa mengucap syukur? Apakah satu-satunya penghiburan Anda, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Wah, ini kita melangkah lebih jauh daripada pemazmur. Penghiburan pada waktu hidup, pada waktu mati. Dan kemudian di jawabannya, satu-satunya penghiburan saya adalah bahwa saya, tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan lagi milik saya, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamat saya. Mengapa? Ia telah
masuk di dalam kegelapan yang paling gelap. Ia telah melunasi seluruh hutang dosa-dosa saya dengan darahnya yang tak ternilai harganya, dan melepaskan saya dari kuasa iblis. Dia telah melepaskan kita. Tetapi juga kita alami kini dan sekarang, dia juga memelihara saya, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepala saya di luar kehendak Bapa di sorga. Semua yang ia kerjakan adalah baik untuk saya. Spurgeon ngomong, kalaupun belum bisa sanggup melihat, percayalah, ia murah hati. Percayalah pada hati Allah. Ia meyakinkan kehidupan kekal saya melalui Roh Kudus. Dan itu membuat saya mau hidup bagi Dia. Itu membuat saya sanggup mengucap syukur. Slide terakhir saya. Tuhan penolongku. Bagaimanapun gelapnya malam, fajar akan menyingsing. Itu satu kepastian. Bagaimanapun beratnya pergumulan, suatu hari nanti akan ada nyanyian. Mari menantikan dengan pengharapan yang hidup dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seumur hidup, Dia murah hati. Seumur hidup, Dia murah hati. Mari kita berdoa. Di tengah kerapuhan kami, di tengah pergumulan hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, sakit penyakit, ditinggalkan orang-orang terkasih, kejahatan yang kami alami, buat iman kami bertumbuh. Kalaupun kami belum sanggup melihat kebaikan Allah, ajar kami untuk percaya. Seumur hidup, Engkau ya Tuhan murah hati kepada kami. Dan itu telah dibuktikan dengan memberikan Yesus Kristus kepada kami. Suatu jaminan bahwa seluruh penderitaan akan segera berakhir dan akan diganti dengan sukacita dan kemuliaan kekal. Dan di dalam pengharapan menantikan itu, ajar kami ya Tuhan untuk belajar melihat hati Tuhan yang bermurah hati kepada kami. Kini dan di sini, di dalam pergumulan kami, di dalam usaha kami mencari pekerjaan, di dalam usaha kami mencari pasangan hidup, dalam seluruh aspek kehidupan kami, di dalam kehilangan kami. Kiranya satu keyakinan Allah yang berdaulat itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengguntur itu adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang bermurah hati kepada kami. Kami akan melanjutkan perjalanan iman kami dengan satu keyakinan. Kami akan terus berseru di setiap musim kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah penolongku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.